di channel saya Ruli MK. Sebelumnya buat teman-teman jangan lupa di like and subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar teman-teman gak ketinggalan update-update dan info terbaru dari channel kita ya. Oke, seperti biasa kita masih membahas seputaran dunia cupang ya. Kali ini gak jauh-jauh dari cupang ya, karena memang cupang dulu pembahasan kita. Ini saya ingin berbagi nih pengalaman saya mengalami kendala ikan, termasuk salah satunya ini ikan patah pinggang atau ikan bungkuk. Mungkin teman-teman semua pernah mengalaminya ya, pasti ada lah ikan, 1-2 ikan yang patah pinggang atau bungkuk. Nah, untuk ikan-ikan seperti ini gimana sih cara mengatasinya dan apa sih penyebabnya? Oke, mau tahu? Oke. Saya mendramatisir ya. Oke, nggak apa-apa, ini hanya selingan aja. Baiklah, dari pengalaman saya semenjak bermain ikan, untuk masalah ikan patah pinggang, encok kali ya. Jadi ikan patah pinggang itu di sini ikan bungkuk. Mungkin tahu ya, ikan posisi seperti ini. Nah, kita tahu ya. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana proses pemulihannya atau menstabilkan ikan ini, kita harus tahu dulu penyebabnya. Nah, sama kan kalau dokter-dokter itu ada pasien datang ngeluh sakit A, sakit B, atau sakit ini, sakit itu, pasti yang ditanya pertama penyebabnya. Nah, awal mulanya gimana, kan seperti itu. Nah, sama seperti di ikan juga sama. Sebelum kita mengobati ikan ini atau proses pemulihan, kita harus tahu dulu penyebab utamanya apa. Tapi gimana kalau yang orang awam kan gak ngerti gitu. Nah, untuk yang awam seperti saya nih, yang baru ketemu ikan-ikan seperti ini, ikan patah pinggang atau ikan bungkuk, nah, mungkin bingung, kok ikannya kayak gini ya, apa kesalahan gen atau apa. Memang gak terlepas dari masalah air. Nah, untuk kali ini saya akan membahas ikan patah pinggang karena masalah air. Nah, nanti untuk selanjutnya saya akan bahas untuk masalah-masalah yang lainnya. Oke. Kembali lagi, sebelum kita mengobati kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Yang pertama tadi masalah air. Ini dulu yang akan kita bahas ya. Ikan patah pinggang itu dimulai dari masalah air. Masalah airnya apa? Karena pokok masalah ikan ini air. Air itu tempat dia beraktivitas, tempat dia makan, minum, dan tempat dia hidup, ambil oksigen ya melalui air gitu. Ya udah tau lah, gak usah dibahas lagi. Tapi tahu nggak teman-teman, faktor air itu mempengaruhi faktor kesehatan ikan, tumbuh kembang ikan, dan faktor stres ikan. Nah, pasti faktor stres inilah dampak utama kenapa ikan bisa jadi seperti ini. Kenapa? Ikan dengan stres, seperti yang di video-video saya sebelumnya, ikan dengan dampak stres ini kan banyak. Seperti yang sebelumnya saya bahas, kuncup itu pasti. Nah, ini sama, kuncup, pasti kuncup. Lalu patah pinggang. Iya, patah pinggang ini apa karena dia keberatan sirip? Oh enggak, kalau dia keberatan sirip seharusnya sudah dari kecil ya susah ngangkat siripnya, jadi bukan karena itu. Ikan patah pinggang ini faktor stres. Kenapa? Ketika ikan ini stres karena air tadi kita bilang, entah nggak cocok airnya atau terlalu overfood seperti yang kita bahas sebelumnya, istilahnya air ini tidak nyaman buat ikan. Ikan ini pasti ya seperti sebelumnya saya bilang, posisi-posisi seperti inilah yang berdampak fatal kalau dibiarkan. Nah, cara penanganannya adalah sesegera mungkin. Balik lagi seperti saya bilang, sesegera mungkin kalau sudah menemukan ikan seperti ini, jangan dibiarkan. Ya, tapi kalau banyak ikannya nggak sempat, ya diusahakan. Kan ikan yang seperti ini nggak semua gitu, 1-2 lah. Apalagi kan sayang kalau ikan yang patah pinggang itu ikan bagus. Saya sudah pernah mengalami ya, ada beberapa ikan bagus bahkan sampai mati gitu. Karena yang namanya awam kan
bingung, nggak ngerti, cek di channel ini nggak ada masalah belajar, tapi bingung karena semua memang dari pengalaman ya, nggak ada yang langsung bisa, itu nggak ada, semua dari pengalaman. Dan saya juga sebelumnya belajar dari teman-teman juga, dari media-media juga belajar, dan pelajaran terpenting itu dari pengalaman ya. Jadi ikan dengan kondisi air nggak kondusif bagi dia, entah itu faktor makanan atau kotoran atau pH air tidak cocok, kita bisa antisipasi dengan ketapang dan garam. Nah, masalah patah pinggang ini, ikan yang mulai seperti ini, mungkin teman-teman bisa perhatikan airnya atau perhatikan kondisinya. Nah, mungkin saya ada beberapa ya pengalaman saya, kalau ikan dalam kondisi seperti ini, mungkin teman-teman bisa ganti airnya, sering ganti air pertama. Yang kedua, menggunakan ketapang ya. Ketapang kalau dia nggak ada white spot atau jamur, bisa pakai ketapang sama garam sedikit. Terus yang ketiga, dikondisikan. Dikondisikan ini gimana? Mungkin ikan ini terlalu sering berhadapan dengan ikan yang lebih gelap, sama seperti di video saya sebelumnya. Ini sama, nyambung juga. Ikan dengan lawannya mentalnya lebih garang dari dia, itu membuat dia down dan stres. Kalau diteruskan, inilah ikan ini akan down dan sakit. Nah, ketika dia sakit, dia posturnya akan seperti ini. Nah, jika itu dibiarkan, inilah lama-lama dia akan patah pinggang, istilahnya bungkuk. Nah, dikondisikan ya. Yang kondisikannya gimana? Mungkin teman-teman bisa meletakkan ikan ini di tempat yang jauh dari ikan-ikan yang lebih garang, atau ikan-ikan yang kalau didekatkan ke dia langsung down. Nah, itu dia. Selain tadi air, yang kedua kondisikan. Yang ketiga ini pakai skat. Sama sih seperti di channel saya sebelumnya. Kalau ini mungkin teman-teman bisa pakai skat, dibolongi atau digunting pakai karton seperti di channel saya sebelumnya. Mungkin kalau teman-teman mengikuti channel saya bisa lihat di channel saya sebelumnya. Nah, itu juga bisa, tapi usahakan jangan, balik lagi, jangan dengan ikan yang mentalnya lebih bagus atau warna lebih gelap atau ukuran lebih besar. Usahakan dengan ikan selo yang lebih kecil, atau pakai ikan betina. Nah, pakai ikan betina gimana? Nah, ini terutama untuk ikan jantan ya. Kenapa pakai ikan betina? Nah, karena kita tahu ya, ikan jantan kalau didekatkan ke ikan betina pasti dia agresif, terkecuali sakitnya udah parah ya. Tapi kan di sini kita bahas tentang patah pinggang. Nah, kalau patah pinggang di sini sih biasanya belum terlalu parah kali. Oke. Jadi dekatkan dengan ikan betina, buat airnya kecil, berapa senti. Nah, kita biarkan dulu untuk beberapa hari, sering kita cek. Nah, tapi di sini ada resikonya adalah ikan betinanya harus kita korbankan. Nanti bisa jadi ikan betinanya cobel atau luka-luka. Nah, tapi saya sih kalau yang pakai ikan betina ini, yang keempat ini sih kurang begitu saya sarankan sih ya. Tapi kalau mau beda wadah nggak apa-apa, dibuka terus, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi nanti repotnya kita buka tutup, karena ikan kalau dibuka terus-terusan pun pasti dia lelah seperti itu. Nah, itu tadi. Atau yang kelima, kita pakai ikan yang sama mentalnya ya. Jadi kalau ketemu, seperti di pembahasan saya sebelumnya, ada ikan yang mau sama ikan ini, tapi sama ikan yang satunya nggak mau. Nah, ketemukan ikan yang sama-sama mau mekrok seperti itu, tapi beda botol tetap. Nah, dengan seringnya dia mekrok atau seringnya dia interaksi, itu otomatis sirip-siripnya akan ngembang dan badannya pun pelan-pelan akan postur dia akan kembali seperti semula.
tapi memang butuh proses dan kesabaran. Nah, kalau saya pribadi sih, saya memang rekomendasikan ini terutama buat saya pakai cara yang ketiga tadi ya. Yang ketiga tadi gimana? Air saya bikin tetap, jadi air itu nggak sedikit, saya tetap bikin air tetap. Nah, sekalinya dibolongi, sama seperti kita di channel saya sebelumnya melatih postur. Nah, sama seperti itu juga saya buat, dan alhamdulillah di sini saya itu ada kemarin ikan yang patah pinggang. Saya pakai cara seperti ini. Saya pakai cara seperti mengembalikan postur ikan, dan alhamdulillah mulai kelihatan lah hasilnya pelan-pelan. Dan saya pun ada ikan yang selo juga yang istilahnya udah dibawa aja, jadi kalau naik itu kayak gini, ekornya dibawa goyang-goyang gitu kan, jadi kayak keberatan ekor lah bahasanya. Nah, seperti itu. Saya tetap pakai cara yang ketiga, dengan diskat dan kasih lubang di tengah, jadi dia tetap mekrok, tapi kalaupun dia lelah dia atau makan, dia nggak terganggu gitu loh, dia masih ada space waktu untuk makan, untuk istirahat, jadi nggak benar-benar full mekrok. Kalau misalnya kita buka kan ikan itu seperti tadi nggak bisa lama-lama, dan kita nggak mungkin terus-terusan nunggu atau tiap jam kita buka, apalagi penyakit manusia ini satu lupa ya. Nah, itu tadi yang ada, bukannya ikan bagus malah mentalnya makin jatuh. Nah, mungkin triknya kalau saya pribadi sih pakai cara sekat di bolongi tengah, sama seperti memperbaiki postur ikan, jadi dia kalau naik ketemu mekrok, tapi pelan-pelan, dan mudah-mudahan sih trik ini berhasil karena saya sendiri sudah coba ya. Kembali lagi ke tangan masing-masing ya, karena kita nggak bisa memaksakan cara saya dan cara teman-teman sama. Mungkin teman-teman pernah mengalami seperti ini, punya cara yang berbeda juga, dan tiap orang punya cara yang berbeda-beda. Nah, kalau saya sih seperti itu. Nah, kembali lagi kita harus tahu apa penyebabnya dulu. Yang pertama, kan ada pepatah gini, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, seperti itu, kita tahu dulu dampaknya. Kalau kita kira ketemu ikan yang mulai bengkok, usahakan perhatikan kondisi ikan, apakah itu dari airnya atau dari lingkungannya. Mungkin ikan ini biasa di tempat lebar, tiba-tiba di tempat sempit stres, atau airnya dibiarkan kayak gitu aja stres. Banyak faktor, jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Karena kadang kalau mengobati ini kan agak-agak malas ya, udahlah satu ikan aja paling juga mati kan gitu. Jangan, sayang sekali. Karena kita tahu ya, ikan cupang ini juga selain hobi, dia juga bernilai ekonomis. Kalau bisa dijual kenapa enggak, kan gitu. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin buat teman-teman ada masukan, silahkan kirim komentar dan sarannya di bawah ini ya. Oke, lebih dan kurang saya sekali lagi mohon maaf. Terima kasih telah mengunjungi channel saya. Tetap semangat dan salam satu percobaan Indonesia. Bye bye.